Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kita sudah di penghujung pertemuan ya. Sudah di judul yang makin ya, langsung saja ke sesi presentasi yang disampaikan oleh lektoris dan peserta kedua oleh Tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Definisi atau pengertiannya secara etimologi atau asal kata dari kata palsu itu yaitu kata maudhu, yang adalah isim maf'ul disebut objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan, ditinggalkan, dikumpulkan, dan dibuat-buat. Jadi maudhu itu hadis palsu hadis yang dibuat-buat oleh perawinya. Secara terminologi, hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ada sejarah terjadinya hadis palsu, yaitu hadis ini timbul ada sejak pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dan ada sebagian pendapat ada sekitar tahun 40 Hijriah atau 41 Hijriah setelah terjadinya fitnah besar antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang mengakibatkan banyak sekali orang banyak manusia yang terjerumus dalam hadis palsu. Masalah hadis maudhu atau hadis palsu berawal dari pertentangan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pembuatan hadis-hadis palsu yang tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Jadi intinya itu mereka itu supaya golongan mereka itu menang di politik yang terhadap politik. Selanjutnya ini adalah contoh hadis palsu yang disebutkan oleh Iyas bin Ibrahim Al-Bukhari untuk laki penguasa ketika dia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung dan pagi dia berkata, la sabaqa illa fi nasrin awalin kufin au hafirin au janahi, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Di sini yang disebut itu ini au janahi adalah yang beliau ambil sebelumnya suami istri. Terus ketika mendengar hadis palsu itu, Al-Mahdi memberi hadiah 10.000 dirham kepada dia. Tetapi setelah mengetahui bahwa hadis palsu itu masih dia berdusta, si burung-burung tersebut itu disembelih oleh si Al-Mahdi itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu motivasi atau sebab terjadinya pemakzulan hadis. Yang pertama adalah motivasi politik, yang kedua adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menodai Islam, yang keempat menjilat penguasa, yang kelima mencari rezeki, dan yang terakhir mencari popularitas. Selanjutnya yaitu cara menulis atau menentukan hadis. Yang pertama, si pemalsu membuat kata-kata makanya, jadi isi hadisnya itu dari dia tapi sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, pemalsu mengambil perkataan para ulama dan kemudian dibuatkan sanadnya. Jadi isinya yang dipalsuin itu tapi sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu hukum menyebarkan hadis palsu. Para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Jadi kita tuh nggak boleh
hadis palsu. Ini materinya sangat sedikit sekali. Yang terakhir ada satu contoh yang sangat populer sekali, yaitu awalu Ramadan rahmata wa awsatuhu maghfirata wa akhiruhu minkul minanna, yaitu yang artinya awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya pun ampunan, dan ujungnya adalah pembebasan dari neraka. Itu sebenarnya hadisnya hadis palsu. Tapi kita sering mendengar ceramah atau ada yang bilang bahwasanya awal Ramadan itu rahmat gitu ya. Terus pertengahannya itu ampunan dosa-dosa kita kan. Ujung-ujungnya tuh ujung dari bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah itu bisa ada hadis palsunya. Cara yang kita tahu hadis itu palsu gimana? Cara kita tahu hadis palsu, kita lihat dulu perawinya nih. Perawinya tuh sahih atau enggak? Kita lihat misalkan misalkan temen aku nih ya, misalkan lima. Misalkan tuh ada seorang perawi. Kita lihat dulu nih biografinya. Dia itu dia itu emang orang Islam, benar-benar orang Islam, atau ya dia itu banyak bohongnya atau banyak benernya. Kita lihat dulu biografi dianya, bagaimana keseharian dianya, jangan langsung kita ini kan udah terkenal nih, pasti benar nih, belum tentu itu juga. Banyak sekarang kalau tadi saya muslim lupa ini ada 6 sih, ada 6 kali. Sari, Abu Dawud. Dari yang menarik. Dari maksud menjelang penguasa itu maksudnya apa? Mungkin di sini tuh maksudnya supaya dia tuh bisa kayak jadi penguasa gitu loh, kayak misalnya nih, aku menyebarkan hadis kan, kayak gua udah menyebarkan hadis nih, bisa jadi penguasa dong kayak gitu loh contohnya. Biar alim seperti ini. Misalkan nih, aku tuh kan orang biasa, rakyat biasa gitu ya, ada DPR yang begini jabatannya. Nah aku tuh pengen dapat pengalaman dari DPR ini deh. Bagaimana caranya biar DPR itu percaya sama kita? Kita teh menyuarakan kayak hadis bahwasanya uang tuh harus sedekahkan ke tempat-tempat ini biar kita teh melindungi kita. Padahal kita teh diambil gitu banget yang korupsi lagi gitu. Tapi mengatasnamakan agama. Ya. Satu lagi ya.
menyebarkan hadis itu memang diharamkan, jadi sangat diharamkan. Kalau misalkan kita nih ngelihat sosial media kan sekarang banyak ya, TikTok, kayak Instagram nih, atau enggak WA ada yang ngirim nih. Sekarang tuh bulan apa? Ya, yang berapa gitu nih. Kita aja jangan langsung percaya pada itu bahwa hadis itu benar gitu. Itu harus mengetahui dulu bagaimana hadis itu teh, baru kita boleh menyebarkan ke orang lain. Jangan langsung ini benar nih, ini soalnya orang ini soalnya yang nyebarinnya di sana ya. Terus kita sebarin kemana-mana kan belum tentu. Bisa jadi itu kita yang jadi dosa, bisa jadi kita musuh kita. Jangan bermodal dari buka Google juga. Hari-hari apa review hari saya Ya kita harus bisa memilih. Kita kan udah dewasa gitu ya, udah merancang dewasa. Kita tuh harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Asal sebarin. Jadi untuk selanjutnya kesimpulan dari materi hari ini, untuk judulnya hadis maudhu atau hadis palsu. Definisi hadis maudhu itu dari isim maf'ul, dari kata waqa'a yang berarti diletakkan, ditinggalkan, dibutuhkan. Dan maudhu adalah perpustakaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Motivasinya terjadinya pemalsuan hadis. 1. Motivasi politik. 2. Pendekatan kepada Allah. 3. Menodai Islam. 4. Menjilat puasa. 5. Mencari rezeki. 6. Mencari popularitas. Terus untuk menyebarkan hadis palsu tadi sangat diharapkan ya, tapi untuk belajar tidak apa-apa dibolehkan. Terus cara mendeteksi hadis palsu, yang pertama ada kemampuan pemalsu hadis, 2. Segi kemampuan pemalsu hadis, 3. Subjektivitas perawi, 4. Keganjilan dalam perawi hadis, dan 5. Perawinya pendusta. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.